wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang rumus perkalian sinus kosinus dua sudut. Bagaimana jelasnya materi ini? Perhatikan penjelasan Ibu berikut. Ya, adik-adik, IPK yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu menemukan rumus perkalian sinus dan kosinus dua sudut, kemudian menentukan penyelesaian masalah terkait rumus perkalian sinus dan kosinus dua sudut. Jadi yang pertama adalah menemukan rumus perkalian sinus kosinus dua sudut. Untuk menemukan rumus perkalian sinus dan kosinus dua sudut ini, kita ingat kembali rumus sinus kosinus jumlah dan selisih dua sudut yang sudah kita peroleh pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau pada bagian sebelumnya ya. Jadi adik-adik silahkan ingat kembali rumusnya. Ini rumusnya sudah tampil di monitornya adik-adik ya. Jadi yang pertama, sinus alfa tambah beta itu adalah sinus alfa dikali cos beta tambah cos alfa kali sinus beta. Yang berikut, sinus alfa kurang beta itu adalah sinus alfa kali cos beta kurang cos alfa kali sinus beta. Kemudian kosinus alfa tambah beta itu adalah kosinus alfa kali cos beta dikurangi sinus alfa kali sinus beta. Dan yang terakhir, kosinus alfa kurang beta itu adalah kosinus alfa kali kosinus beta ditambah sinus alfa kali sinus beta. Jadi 4 rumus ini yang akan menjadi dasar kita untuk menemukan rumus perkalian sinus dan kosinus dua sudut. Jadi kita lihat ya, perhatikan untuk memudahkan adik-adik menghafal bahwa untuk sinus jumlah, maka dia tetap jumlah ya, tetap tambah. Untuk kurang juga tetap kurang. Nah, untuk kosinus, untuk tambah itu berubah menjadi kurang. Ya, jadi cos alfa tambah beta itu adalah cos alfa kali cos beta kurang sinus alfa kali sinus beta. Sebaliknya, untuk pengurangan berarti akan berubah di ruas kanannya menjadi tambah. Nah, berdasarkan 4 rumus ini, kita lihat kalau misalnya kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dari sepasang-sepasang 4 rumus yang ada ini, misalnya kita jumlahkan rumus sinus jumlah dan rumus sinus selisih dua sudut. Seperti yang terlihat di sini. Ya, kita jumlahkan, kita lihat jadi sinus alfa tambah beta sama dengan sinus alfa kali cos beta tambah cos alfa kali sinus beta. Kita jumlahkan dengan sinus alfa kurang beta sama dengan sinus alfa kali kosinus beta kurang cos alfa kali sinus beta. Jadi cara menjumlahkannya kita jumlahkan bersusun ya. Maka ruas kiri kita jumlahkan dengan ruas kiri. Hasilnya menjadi sinus alfa tambah beta ditambah sinus alfa kurang beta. Jadi yang ruas kiri ini kita jumlahkan. Demikian juga dengan ruas kanannya. Kita lihat sinus alfa kali kosinus beta ditambah cos alfa kali sinus beta ditambahkan lagi dengan sinus alfa kali cos beta kurang cos alfa kali sinus beta. Kita lihat di sini akan ada yang saling mengurangkan menjadi 0 ya. Kosinus alfa kali sinus beta ditambah min kosinus alfa kali sinus beta. Jadi ini akan menjadi 0. Sehingga ruas kanannya tersisa sinus alfa kali cos beta ditambah sinus alfa kali kosinus beta. Ini adalah bentuk yang sama atau suku yang sejenis. Sehingga ruas kanannya akan berubah menjadi 2 sinus alfa dikali cos beta. Sedangkan di ruas kiri, sinus alfa tambah beta ditambah sinus alfa kurang beta. Ruas kirinya tidak boleh dijumlahkan ya, karena sukunya berbeda. Nah, ruas kanan yang bisa dijumlahkan. Jadi yang akan sederhana itu adalah bagian di ruas kanan. Kalau kita pindahkan ruas kiri ke ruas kanan, maka rumusnya menjadi 2 sinus alfa kosinus beta sama dengan sinus alfa tambah beta ditambah sinus alfa kurang beta. Jadi ini rumus perkalian sinus kosinus yang pertama ya. Jadi yang sekali lagi ini adalah rumus perkalian sinus kosinus dua sudut yang pertama.
Oke, kita lihat yang kedua. Kalau tadi kita sudah menjumlahkan rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Sekarang kita perkurangkan ya. Jadi kalau kita kurangkan, kita lihat, maka ruas kirinya menjadi sinus alfa tambah beta kurangi atau dikurang sinus alfa kurang beta. Ini ruas kiri kita tidak bisa operasikan karena bentuknya atau sukunya tidak sejenis. Nah, kita lihat ruas kanan. Sinus alfa dikali cos beta tambah cos alfa kali sinus beta kurang sinus alfa kali cos beta kurang cos alfa kali sinus beta. Ya, kita lihat ada yang bisa saling mengurangkan di sini, yaitu sinus alfa cos beta dan dengan sinus alfa cos beta di sini. Ini bisa saling mengurangkan ya. Sehingga yang tersisa tinggal kosinus alfa kali sinus beta kurang men cos alfa kali sinus beta, atau akan menjadi jumlah ya. Jadi cos alfa kali sinus beta tambah cos alfa kali sinus beta. Maka ruas kanannya menjadi 2 kosinus alfa kali sinus beta. Dan ruas kirinya tidak berubah. Kalau kita pertukarkan ruas kiri dengan ruas kanan, maka akan menjadi 2 kosinus alfa dikali sinus beta sama dengan sinus alfa tambah beta dikurangi sinus alfa kurang beta. Jadi ini sebagai rumus yang kedua. Kalau rumus yang kita peroleh tadi 2 sinus alfa cos beta, ya, 2 sinus alfa kali cos beta. Kalau yang ini 2 kosinus alfa dikali sinus beta. Ini rumus yang kedua. Nah, yang berikut. Yang kita jumlahkan adalah rumus kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Ya, kita lihat rumusnya. Kosinus alfa tambah beta itu adalah cos alfa kali cos beta dikurangi sinus alfa kali sinus beta. Kita jumlahkan dengan kosinus alfa kurang beta sama dengan kosinus alfa kali cos beta ditambah sinus alfa kali sinus beta. Ya, kalau kita jumlahkan, kita lihat ruas kirinya tetap ya, tidak bisa berubah, tidak ada perubahan karena sukunya berbeda. Cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta, tidak terjadi perubahan, jadi tetap saja kita tulis seperti itu. Nah, ruas kanannya kita lihat ada yang sama di sini ya, yang tandanya berlawanan. Men sinus alfa kali sinus beta dengan positif sinus alfa kali sinus beta. Maka ini bisa saling mengurangkan ya, menjadi 0. Kita jumlahkan menjadi 0, minus 1 ditambah 1 hasilnya 0. Sehingga yang bisa kita jumlahkan adalah kosinus alfa kali cos beta ditambah kosinus alfa kali kosinus beta. Hasilnya adalah 2 kosinus alfa kali kosinus beta. Jadi ruas kanannya sudah menjadi lebih sederhana. Ruas kirinya tetap, atau kalau kita pertukarkan ruas kiri dengan ruas kanan, maka menjadi 2 kosinus alfa kosinus beta sama dengan, atau 2 kosinus alfa dikali kosinus beta itu adalah kosinus alfa tambah beta ditambah kosinus alfa dikurangi beta. Ini sebagai rumus yang ketiga dari rumus perkalian sinus kosinus dua sudut. Sekarang bagian keempat. Kalau tadi kita jumlahkan, sekarang kita kurangkan rumus kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Kalau kita kurangkan, maka sama juga di ruas kirinya tetap tidak berubah ya. Kosinus alfa tambah beta dikurangi kosinus alfa kurang beta. Nah, ruas kanannya kita lihat ada yang bisa saling mengurangkan di sini, itu kosinus alfa dikali cos beta dengan kosinus alfa kali cos beta di sini. Jadi kita kurangkan jadi 0, tinggal men sinus alfa dikali sinus beta dikurangi sinus alfa kali sinus beta itu menjadi men 2 sinus alfa kali sinus beta. Jadi ruas kanannya yang terjadi perubahan. Jadi men 2 sinus alfa kali sinus beta. Atau kalau kita pertukarkan ruas kiri dengan ruas kanan, kemudian kita untuk menghilangkan negatif di sini ya. Jadi di ruas kiri akan menjadi men 2 sinus alfa kali sinus beta. Nah, untuk menghilangkan negatif pada ruas kiri kita kalikan dengan minus 1. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan minus 1. Sehingga ini akan terjadi perubahan kosinus alfa kurang beta. Ini akan menjadi men kosinus alfa kurang beta, kita kalikan dengan minus 1, dia akan menjadi positif. Jadi kita letakkan di depan saja. Sedangkan kosinus alfa tambah beta, kita kalikan dengan minus 1 akan menjadi men kosinus alfa tambah beta. Ya, sehingga ini bisa kita taruh di belakang. Jadi 2 sinus alfa kali sinus beta itu adalah kosinus alfa kurang beta dikurangi kosinus alfa tambah beta. Jadi perhatikan perbedaan dari rumus-rumus ini. Ini sebagai rumus yang keempat.
Ya, atau kalau kita rangkum rumus-rumus yang tadi, ini kita lihat ada rumus yang ke-12, 13, 14, dan 15. Rumus ke-12 itu adalah perkalian 2 sinus alfa kali cos beta itu adalah sinus alfa tambah beta ditambah sinus alfa kurang beta. Dan 2 kosinus alfa kali sinus beta itu adalah sinus alfa tambah beta dikurang sinus alfa kurang beta. Adik-adik perhatikan cara mudah untuk menghafalnya. Perhatikan, jadi kalau sinus dikali cos, jadi sinus yang lebih dulu ya, sin kali cos itu sinus tambah sinus. Sinus tambah sinus. Sedangkan kalau cos dikali sinus, berarti sinus dikurang sinus. Ya, jadi kalau sin cos itu sinus tambah sinus, dan cos sin itu adalah sinus dikurang sinus. Nah, untuk rumus yang ke-14, 2 kosinus alfa kali kosinus beta itu adalah kosinus alfa tambah beta ditambah kosinus alfa kurang beta. Dan yang terakhir, 2 sinus alfa kali sinus beta itu adalah kosinus alfa kurang beta dikurangi kosinus alfa tambah beta. Jadi perhatikan, kalau kosinus dengan kosinus itu penjumlahan dari kosinus alfa tambah beta dengan alfa kurang beta. Perhatikan alfa tambah beta dia berada di depan. Nah, untuk sinus dikali sinus, ya, untuk sinus dikali sinus, maka kosinus alfa kurang beta ada di depan. Ini ada di depan ya, untuk memudahkan Anda menghafal. Kemudian di sini kurang, berubah jadi kurang. Di kosinus alfa kurang beta itu dikurangi kosinus alfa tambah beta. Jadi itu rumus yang ke-15. Ya, semoga adik-adik mudah untuk memahami ini, mudah untuk menghafal. Kemudian adik-adik dapat dengan mudah juga untuk menerapkan rumus ini pada penyelesaian soal. Nah, kita lihat bagaimana contoh soal menentukan penyelesaian masalah terkait rumus perkalian sinus dan kosinus dua sudut dengan menggunakan 4 rumus ini. Oke, latihan atau contoh soal yang pertama. Nyatakan 2 cos 75 dikali cos 15 ke dalam bentuk jumlah atau selisih, kemudian tentukan hasilnya. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, tentunya kita harus kuasai rumusnya. Makanya tadi kenapa saya bilang adik-adik harus menghafal rumusnya, harus menguasai, memahami, dan kalau dapat dihafalkan rumusnya agar adik-adik mudah menyelesaikan soal semacam ini. Jadi kita lihat yang di rumus tadi itu bahwa kosinus, tadi saya ingatkan ya untuk cara mudah menghafalnya, kosinus dikali kosinus itu kita rubah ke perubahannya menjadi kosinus tambah kosinus ya. Jadi kita lihat, kita akan menggunakan rumus yang akan kita gunakan adalah rumus 2 kosinus alfa kali kosinus beta berubah menjadi kosinus alfa tambah beta ditambah kosinus alfa kurang beta. Nah, alfanya itu adalah 75 dan betanya adalah 15. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus ya. Jadi kosinus 75 ditambah 15, alfa tambah beta kan? Maka 75 tambah 15 ditambah kosinus 75 dikurangi 15. 75 ditambah 15 itu hasilnya adalah 90. Kemudian 75 dikurang 15 hasilnya 60. Jadi kita akan mencari nilai kosinus 90 ditambah dengan kosinus 60. Kosinus 90 0, kosinus 60 1/2, maka hasilnya adalah 0 ditambah 1/2. Ya, jadi nilai dari 2 cos 75 dikali cos 15 itu adalah 1/2. Jadi kita tidak perlu menggunakan tabel atau menggunakan kalkulator untuk menghitung nilai dari 2 cos 75 dikali cos 15. Kita cukup menggunakan rumus perkalian sinus kosinus yang tadi. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 1/2. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Nyatakan 2 sinus 67,5 derajat dikali sinus 22,5 derajat ke dalam bentuk jumlah atau selisih, kemudian tentukan hasilnya. Nah, ingat kembali rumus yang tadi bahwa 2 sinus alfa dikali sinus beta adalah kosinus alfa kurang beta dikurangi kosinus alfa tambah beta. Ingat bahwa alfanya adalah 67,5 dan betanya 22,5. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi ya. Sehingga bentuknya menjadi kosinus 67,5 dikurangi 22,5 kurang kosinus 67,5 ditambah 22,5. Jadi 67,5 dikurangi 22,5 itu berarti 45. Dan 67,5 ditambah 22,5 itu 90. Sehingga bentuknya menjadi kosinus 45 dikurangi kosinus 90.
Tinggal kita masukkan nilai kosinus 45 adalah 1/2 akar 2 dan kosinus 90 0. Jadi 1/2 akar 2 dikurangi 0 hasilnya adalah 1/2 akar 2. Oke, kita lihat contoh soal nomor 3. Tentukan nilai dari sinus 5pi/12 dikali sinus pi/12. Nah, soal yang ini menggunakan satuan sudut pi ya. Kalau yang tadi nomor 1 dengan nomor 2 menggunakan derajat, sekarang menggunakan satuan pi. Nah, perhatikan bentuk soal ini juga agak berbeda dengan soal yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu memuat 2 dikali sinus alfa kali sinus beta seperti rumus yang ini. Nah, soal yang ini tidak ada 2 lagi di depannya. Maka kalau tidak ada lagi 2 di ruas kiri, itu artinya kita akan membagi ruas kiri dengan ruas kanan dengan 2, atau kita kalikan ruas kiri dengan ruas kanan dengan 1/2. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 1/2, sehingga di ruas kiri itu tidak ada lagi 2, yang ada tinggal di ruas kanan ya. Jadi 2 di ruas kanan, di ruas kiri itu akan saling membagi dengan 1/2. Ya, tinggal sinus alfa dikali sinus beta itu adalah 1/2 dikali kosinus alfa kurang beta dikurangi kosinus alfa tambah beta. Jadi seperti ini rumusnya. Jadi kalau kita bawa ke rumus ini maka penyelesaiannya kita lihat. Jadi alfanya adalah 5pi/12 dan betanya pi/12. Maka 1/2 kosinus alfanya 5pi/12 dikurangi pi/12. Dikurangi kosinus 5pi/12 ditambah pi/12. Jadi ingat kembali bahwa sinus kali sinus berarti kosinus dikurang kosinus. Ya. Maka 5pi kurang pi itu adalah 4pi/12 atau 4/12 pi, atau disederhanakan menjadi pi/3 atau 1/3 pi. Kemudian 5pi/12 ditambah pi/12 berarti 6/12 pi atau pi/2 atau 1/2 pi. Sehingga kita tinggal menghitung nilai dari 1/2 dikali kosinus pi/3 ditambah cos pi/2. Jangan lupa bahwa 1/2 ini kita kalikan dengan hasil penjumlahan dari kosinus pi/3 ditambah cos pi/2 ya. Kosinus pi/3 itu adalah 1/2 pi/3 atau 60 derajat ya. Jadi kosinus 60 derajat itu adalah 1/2 dan kosinus pi/2 atau 90, kosinus pi/2 adalah 0. Kosinus 90 adalah 0. Jadi 1/2 ditambah 0 hasilnya 1/2 dikali 1/2 hasilnya adalah 1/4. Jadi nilai dari sinus 5pi/12 dikali sinus pi/12 adalah 1/4. Nah, sebagai latihan adik-adik di rumah untuk memantapkan materi ini, silahkan kerjakan 4 nomor soal. Ya, kita bisa lihat, adik-adik bisa lihat di sini ada 4 nomor soal. Nah, soalnya kelihatannya cukup banyak, tapi penyelesaiannya sama dengan yang tadi. Sederhana saja, apalagi yang nomor 1 ini. Kita hanya menyederhanakan ya. Nomor 1 kita menyederhanakan bentuk ini, ada 2 bentuk. Nomor 2 menentukan nilai dari kosinus 120 dikali sinus 60 dan sinus 75 dikali kosinus 15. Ini seperti contoh soal yang nomor 3 tadi, tidak ada 2 di depannya ya. Jadi di ruas kanannya akan muncul 1/2. Nomor 3 juga sama dengan contoh soal nomor 2. Nomor 4 sama juga dengan contoh soal yang nomor 3 tadi. Jadi saya kira mudah saja menyelesaikan soal ini. Silahkan adik-adik dikerjakan sendiri untuk melihat sejauh mana pemahaman adik-adik terhadap materi rumus perkalian sinus kosinus 2 sudut ini. Setelah itu silahkan dikirimkan pada Google Classroom. Ya, demikian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.